Dalam perhitungan biaya ini, kita akan mempertimbangkan terkait lokasi pasar atau lokasi target market kita di mana. Kemudian, kita harus memperhitungkan volume barang atau jumlah unit barang yang kita kirimkan ke pasar tersebut. Kemudian, kita harus memperhitungkan biaya pengiriman atau jarak dari lokasi kita ya terhadap lokasi yang kita tuju. Ini biasa digunakan untuk berbagai retail market, misalnya seperti Alfamart, Indomaret, Jogja, dan sebagainya. Jadi, kita akan menggunakan rumus X dan Y. Kita mau menghitung titik koordinat di mana pusat distribusi itu harus ditempatkan. Nah, untuk perhitungan Center of Gravity Methods, ini akan ada juga di video perhitungan yang ada di Google Classroom, bisa kalian cek nanti. Kemudian terkait strategi lokasi untuk jasa. Pada jasa, kita akan memperhitungkan 8 aspek ini. Yang pertama adalah daya beli dengan melihat area dari lokasi pelanggan kita. Kita harus memastikan bahwa harga yang kita jual untuk market di lokasi tersebut tidak boleh melewati atau tidak sesuai dengan target market kita. Makanya perkiraan STP itu sangat penting ya, segmentasi, targeting, dan positioning kalian harus diperhatikan. Kemudian, layanan dan kompatibilitas gambar dengan demografi dari area lokasi dari pelanggan kalian. Apakah memang pelayanan ya dan peruntukan pelayanan tersebut sudah sesuai dengan pelanggan di area tersebut? Jika tidak, berarti ada lagi yang harus kalian pastikan ya. Kemudian, persaingan di daerah tersebut seperti apa? Sebaiknya untuk kasus kalian, jika kita tadi memperhatikan kan ada beberapa faktor, ada salah satu faktor yang harus disesuaikan ya terkait yang jasa tadi, misalnya contohnya kalian memiliki jarak yang dekat dengan pesaing, harus kalian perhatikan plus minusnya ya. Apa positifnya jika kalian dekat dengan pesaing, apa minusnya? Jika lebih banyak minus, baiknya kalian memiliki pilihan opsi lain ya di lokasi yang lebih menguntungkan buat perusahaan kalian. Kemudian, kualitas dari kompetisi yang kalian miliki. Jika kompetisi di tempat tersebut sehat, dalam artian benar-benar positif, tidak saling sikut, mungkin sikut sama lain, mungkin itu akan menjadi area yang bagus bagi lokasi jasa kalian. Tapi jika tidak, eh, sebaiknya kalian menghindari area tersebut atau kalian membuat bagaimana kualitas kompetisi di tempat kalian menjadi lebih baik. Ya, jika tidak, maka yang sering terjadi adalah kalian menggunakan yang namanya persaingan harga. Ya, dan lama-kelamaan itu akan membentuk image harga kalian lebih murah dibanding yang lain atau jika kalian menaikkan harga, mungkin ada kemungkinan ada pembeli yang tidak mau membeli kembali seperti itu. Kemudian keunikan lokasi perusahaan dan pesaing kalian itu apa? Ya, apa yang menyebabkan dengan uniknya lokasi tersebut orang mau datang? Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kualitas fisik fasilitas dari bisnis yang berdekatan. Ya, jadi kalian harus memperhatikan juga pesaing kalian itu kenapa orang mau datang dan kenapa orang tidak mau datang. Kemudian kalian juga harus memperhatikan di tempat kalian kenapa orang mau datang dan kenapa orang tidak mau datang. Jadi harus apple to apple tapi ya. Misalnya sama-sama tempat coffee, tapi yang satu memang untuk take away, yang satu memang untuk uh, istilahnya hangout, ya pasti akan berbeda faktor-faktor penentunya. Nah, jadi harus kalian perhatikan kalian di mana kopi untuk take away atau kopi untuk hangout. Seperti itu ya. Kemudian kebijakan operasi perusahaan. Ya, kalian harus perhatikan apa saja kebijakan operasional yang perlu kalian perhatikan di sini. Itu macam-macam karena kan tergantung dari perusahaan. Bisa dari segi waktu. Kalau waktu itu berarti kalian harus memperhatikan bahwa misalnya lokasi kalian itu memang aktifnya di malam hari misalnya seperti itu. Berarti kalian dapat
memastikan apakah memang jam operasional perusahaan kalian itu lebih condong untuk malam hari gitu. Kalau misalnya ternyata jam 5 udah tutup, ya kalian ngapain di lokasi tempat yang ternyata ramainya jam 8 malam, misalnya seperti itu. Kemudian kualitas dari manajemen yang kalian miliki. Ini akan menentukan juga terkait misalnya inventory yang kalian miliki, terkait bagaimana mereka dapat melakukan promosi untuk menarik minat konsumen dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah strategi yang lebih condong untuk jasa. Nah, tadi itu sebenarnya kita udah mempelajari terkait strategi untuk lokasi jasa maupun manufaktur. Jadi kita mau lihat lebih detail lagi apa sih perbedaannya. Perbedaannya itu dapat kalian lihat di tabel 8.6. Untuk sebelah kiri ini untuk terkait jasa, retail atau profesional. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk terkait manufaktur, ya. Untuk servis atau jasa kita, retail, kemudian profesional itu akan lebih ke fokusnya pada pendapatan. Sedangkan kalau untuk produksi, kita akan lebih memfokuskan pada biaya yang kita keluarkan. Jadi untuk pelayanan atau jasa ya, kita akan melihat pada ini ya, apa sih yang dapat menambah revenue kita. Ternyata misalnya dari gambaran tadi ya lokasi tempat kita, daya beli, persaingannya, iklan atau harga yang digunakan. Terus misalnya semakin banyak parkir, orang harus makin datang misalnya, lebih nyaman, atau dan sebagainya. Nah, baru kita menentukan ya, kira-kira nih biaya yang mungkin bisa dikeluarkan, yang akan kita keluarkan itu apa? Misalnya kita nyewa atau untuk gaji manajemen yang lebih canggih, untuk pijakan operasinya itu akan menentukan biaya-biayanya ya dari jamnya atau tingkat upahnya. Sedangkan kalau yang fokusnya pada biaya, otomatis kita harus melihat dua biaya yang tadi sudah kita bahas, yaitu biaya yang berwujud atau tangible cost dan biaya yang tidak berwujud atau intangible cost dan future cost. Ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian teknik yang kita dapat gunakan, kebetulan memang kita hanya mempelajari 3 atau 4 macam teknik ya. Nah, untuk teknik pada service ya penentuan area lokasi jasa itu ada macam-macam ya. Yang sudah kita pelajari itu adalah factor rating methods ya. Kemudian center of gravity methods. Untuk model regresi kemudian ya model regresi itu eh, kalian akan pelajari nanti di bagian statistik atau nanti akan muncul di strategi operasi bisnis. Oke. Kalau untuk teknik yang untuk jasa, manufaktur, itu kita udah mempelajari ada 3 hal ya. Yang factor rating, locational cost, sama crossover chart. Untuk transportation methods, itu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah riset operasi bisnis. Nah, untuk sisanya ini gimana? Itu mungkin akan kalian pelajari nanti di materi yang lain, oke? Nah, asumsi yang harus kalian perhatikan untuk bagian jasa itu adalah lokasi. Itu adalah penentu utama dari pendapatan karena sekali lagi kita adalah fokusnya pada revenue. Jadi, akan sangat penting kalian memperhatikan kontak pelanggan ya, bagaimana kalian dapat berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian di sini biaya akan relatif konstan ya untuk daerah tertentu. Oleh karena itu, yang lebih bervariasi itu adalah pendapatan. Makanya kita lebih fokus pada pendapatan. Sedangkan untuk bagian manufaktur, asumsinya adalah lokasi adalah penentu utama dari biaya kita. Karena tadi kita fokus pada biaya. Jadi sebagian besar biaya yang utama dapat diidentifikasi secara eksplisit ya untuk setiap site yang kalian miliki. Misalnya tadi fixed cost dan variable cost. Oke. Lalu kontak pelanggan itu rendah sehingga kita lebih fokus bagaimana kita dapat meminimalkan atau memaksimalkan biaya yang kita miliki gitu ya. Terus biaya tidak berwujud dapat dievaluasi. Oke.